Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat datang di kelas pengantar manajemen keuangan. Hari ini kita sudah masuk ke materi manajemen modal kerja yang ada di bab 8. Baik, jadi pada dasarnya semua perusahaan ya pasti dalam menjalankan kegiatan bisnisnya itu membutuhkan modal ya. Nah, jadi modal itu kita bisa bagi menjadi dua, yaitu yang pertama modal investasi, yang kedua adalah modal kerja. Nah, modal investasi itu sendiri adalah modal yang digunakan oleh perusahaan untuk membeli aset-aset jangka panjang ya, atau aset tetap. Nah, karena aset tetap ini nantinya dapat digunakan berkali-kali proses produksi, ya contohnya misalnya mesin gitu ya, beli mesin atau peralatan yang bisa digunakan berulang kali gitu ya untuk proses produksi, atau aset yang memiliki perputaran lebih dari 1 tahun. Misalnya adalah tanah dan bangunan, peralatan, lalu kendaraan ya, mesin-mesin untuk proses produksi dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu modal kerja ya. Kalau modal kerja itu adalah modal yang digunakan oleh perusahaan tentunya untuk membiayai proses produksi atau untuk membiayai seluruh operasional perusahaan sehari-hari gitu ya. Atau untuk membeli aset-aset yang ada di golongan aset lancar. Nah, aset lancar itu adalah aset liquid ya, aset yang hanya satu kali pakai ya, lalu perputarannya itu cepat gitu ya, kurang dari 1 tahun. Contohnya misalnya persediaan bahan ya, lalu membayar tenaga kerja dan overhead pabrik. Oke. Baik. Nah, konsep modal kerja selanjutnya. Modal kerja tadi ya untuk sumber pendanaan kegiatan operasional perusahaan dan menjamin kelangsungan usaha perusahaan ya. Jadi kalau ingin suatu perusahaan itu bisnisnya terus berjalan, maka modal kerja ini harus ada gitu ya. Dan juga merupakan investasi perusahaan dalam bentuk harta jangka pendek atau aset jangka pendek atau aset lancar gitu ya. Nah, konsep modal kerja itu terdiri 3 macam. Yang pertama itu adalah modal kerja kuantitatif. Nah, modal kerja kuantitatif ini merupakan konsep modal kerja yang menganggap semua elemen aset lancar itu sebagai modal kerja tanpa memperhatikan liabilitas jangka pendeknya atau liabilitasnya yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Nah, ini sebenarnya kemarin sudah seperti bahasan kita ya sebelum-sebelumnya ya. Kalau kita mau cari modal kerja kotor waktu itu ya, kita bisa lihat aset lancarnya. Nah, kalau di sini istilahnya adalah modal kerja kuantitatif ya. Jadi kita bisa lihat aset lancarnya. Kalau kualitatif ya, atau kemarin pembahasan sebelumnya kita pakai istilah modal kerja bersih, itu adalah aset lancar kita kurangi dengan hutang lancarnya. Nah, konsep modal yang ketiga adalah modal kerja fungsional. Modal kerja fungsional di sini ada yang pertama ada modal kerja ya, yaitu kas kita tambah dengan piutang dikurangi profit margin, kita tambah dengan persediaan dan ditambah dengan penyusutan. Selanjutnya modal kerja potensial ini kita bisa hitung dengan memasukkan surat berharga ditambah dengan profit marginnya. Lalu yang C bukan modal kerja, itu adalah tanah, bangunan, mesin, aset tetap lainnya. Karena apa? Karena aset-aset ini merupakan aset modal investasi yang tadi ya. Ya, jadi makanya dinamakan atau istilahnya adalah bukan modal kerja. Oke, ini selanjutnya adalah contoh. Oke, baik. Ini adalah contohnya. Ini adalah neraca PT Zarah Angkasa
31 Desember 2022. Nah, ini adalah aset, ini adalah liabilitas dan juga ekuitasnya. Lalu di keterangan itu penyusutan bangunan 3 juta, penyusutan mesin 50 juta, dan penyusutan kendaraan 13.650, dan profit marginnya adalah 30% ya. Oke. Nah, jadi langkah pertama ya, kita tadi bahasanya adalah konsep model kerja ada 3, model kerja kuantitatif, lalu model kerja kuantitatif, dan model kerja fungsional. Nah, ini akan kita hitung di sini ya. Yang pertama adalah model kerja kuantitatif ya, atau istilahnya adalah gross working capital ya, gross working capital. Nah, ini kita bisa masukkan rumusnya adalah aset lancar. Kalau kita mau lihat model kerja kuantitatif suatu perusahaan, maka kita bisa lihat aset lancarnya ya. Nah, berarti aset lancar ini 341.850 ribu ya. Lalu selanjutnya adalah modal kerja kualitatif, atau istilahnya adalah net working capital ya, net working capital. Ini kita bisa cari dari aset lancar, kita kurangi dengan hutang lancarnya. Oke. Aset lancarnya adalah 341.850, kita kurangi dengan total hutang lancarnya 65.500, ketemu 276.350. Oke. Selanjutnya kita cari adalah modal kerja fungsional. Nah, yang pertama kita cari modal kerjanya dulu. Modal kerja ini kita bisa lihat adalah aset-aset, beberapa aset ya, beberapa aset lancar kita ditambah dengan penyusutannya ya. Karena penyusutan ini masih gimana ya, kita istilahkan sebagai aset gitu ya. Oke. Kas kita tambah dengan piutang dikurangi dengan profitnya ya, profit marginnya, lalu kita tambah dengan persediaan ditambah dengan penyusutannya. Oke, yang pertama kas ya, kasnya berarti kita lihat di aset lancar kas. Oke, kita tambah dengan piutang ya, piutangnya adalah piutang dagang ini, lalu kita kurangi dengan profit margin ya. Profit marginnya adalah 30%, kita kali dengan piutang dagang ya. Karena apa? Karena di sini kita tidak ditampilkan laporan laba rugi. Jadi kalau kita mau lihat profit marginnya, kita bisa hitung dengan persentase profit margin kita kalikan dengan piutang dagangnya ya. Oke. Lanjut kita tambah dengan persediaan barang dagang, lalu kita tambah lagi dengan seluruh penyusutan ya. Nah, penyusutannya yang pertama ada penyusutan bangunan, kita tambah dengan penyusutan mesin, kita tambah dengan penyusutan kendaraan ya. Oke, totalnya adalah 324.780. Nah, lanjut kita hitung adalah modal kerja potensial. Modal kerja potensial ini adalah kita masukin aset yang masih liquid juga, yaitu surat berharga. Surat berharga kita tambah dengan profit marginnya ya. Oke, surat berharga kita lihat di aset lancar tentunya ya, 50 juta, kita tambah dengan profit margin. Caranya sama ya, profit margin kita cari dengan persentase profit margin kita kali dengan piutang dagangnya. Oke, ketemu 83.720. Kita lanjutkan modal terakhir, yaitu kita ngitungnya adalah bukan modal kerja ya, yang bukan termasuk modal kerja ya, bukan modal kerja.
Oke, bukan modal kerja, kita bisa hitung dengan memasukkan seluruh aset tetap yang ada di perusahaan, apapun yang dia miliki ya. Jadi kalau nanti di soal kalian ketemu aset, misalnya si perusahaan tersebut hanya memiliki tanah dan bangunan, sudah itu masukkan. Ya, oke. Udah bukan modal kerja, kita masukkan seluruh aset tetap. Oke. Seluruh aset tetap kita bisa lihat di sini ya. Sebenarnya sudah ada sih totalnya di sini ya, di neraca aset tetap terdiri dari tanah, bangunan, mesin dan peralatan dan kendaraan. Itu totalnya adalah 464. Oke ya. Kita masukkan 464 650. Nah, inilah konsep modal kerja. Jadi kita bisa menerjemahkan bahwa modal kerja kuantitatif yang dimiliki oleh perusahaan PT Angkasa Fata Morgana yaitu 341.850 ya. Jadi aset lancarnya memiliki nilai 341.850. Oke. Lanjut, modal kerja kuantitatif yaitu networking capital sebesar 276.350. Nah, ini bahwa liabilitas jangka pendek perusahaan harus diselesaikan terlebih dahulu ya, makanya kita kurangi hutang lancarnya di sini. Nah, oke, setelah itu modal kerja fungsional ya. Jadi hasil-hasil ini merupakan penghasilan secara langsung ya, sesuai tujuan perusahaan dan satu periode akuntansinya ya, bahwa modal kerja yang dibutuhkan oleh PT Zarah Angkasa ini adalah 324.780. Lalu modal kerja potensial dia itu adalah 83.720, dan yang bukan termasuk modal kerja itulah 464.650. Oke, selanjutnya ini jenis-jenis modal kerja ya. Jadi jenis-jenis modal kerja itu ada modal kerja permanen dan juga ada modal kerja variabel. Modal kerja permanen itu adalah modal kerja primer gitu ya, yang harus ada atau yang harus dimiliki oleh suatu perusahaan. Nah, modal kerja permanen itu terdiri dari modal kerja primer dan yang kedua adalah modal kerja normal. Kalau modal kerja primer itu adalah modal kerja yang harus tersedia pada perusahaan. Contohnya tadi untuk kegiatan operasional perusahaan gitu ya, yang dapat digunakan untuk membiayai operasional perusahaan sehari-hari. Lanjut, modal kerja normal itu juga sama seperti modal kerja primer, dia juga harus tersedia gitu ya, dan pada kapasitas normal. Yang kedua, modal kerja variabel itu terdiri dari modal kerja musiman, modal kerja siklus, dan modal kerja darurat ya. Yang ketiga-tiganya ini itu dia itu jumlahnya bisa berubah-ubah ya, jumlah modalnya maksudnya. Lalu sesuai dengan masing-masing jenisnya. Kalau musiman ya udah dia berubah sesuai musimnya ya. Contohnya misalnya perusahaan tersebut usaha di bidang produksi makanan gitu ya, produksi cemilan. Nah, apabila dalam suatu momen-momen tertentu, misalnya seperti momen hari raya, hari Idul Adha, atau misalnya momen Natal, tahun baru ya, itu mereka akan melakukan penjualan secara besar-besaran kepada para konsumen gitu ya. Nah, karena di momen-momen tersebut itu terdapat lonjakan penjualan. Nah, misalnya jadi dalam modal kerja musiman ya, bulan-bulan tertentu itu perusahaan harus menyediakan nominal tertentu gitu ya. Lalu modal kerja siklis ini adalah modal kerja yang berubah juga seperti berfluktuasi, jadi berubah-ubah. Lanjut, modal kerja darurat ini adalah modal kerja yang tidak bisa kita prediksi ya, di luar kemampuan perusahaan ya. Contohnya misalnya
tahun 2021, 2022 merupakan tahun-tahun COVID gitu ya. COVID yang bahkan ada levelnya ya, PPKM level 1 sampai 4 itu kalau di Jabodetabek. Nah, hal-hal tersebut tidak menjadi jangkauan untuk perusahaan untuk mengendalikan itu gitu ya. Bahkan ada banyak penjualan-penjualan yang turun drastis karena masyarakat diminta untuk di dalam rumah gitu ya kan. Kemudian tidak bisa jalan ke mall, tidak bisa jalan keluar dan lain sebagainya. Nah, hal tersebut itu juga membuat perusahaan ini mengalami keadaan tiba-tiba gitu ya. Nah, ini hal-hal ini itu kita masukin ke modal kerja darurat. Oke. Lanjut kebijakan modal kerja ya. Kebijakan modal kerja inilah kebijakan modal kerja yang harus ditetapkan oleh perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan ya dari berbagai alternatif sumber daya. Contohnya kebijakan konservatif, ini adalah modal kerja yang diperoleh dari sumber dana jangka panjang ya. Lanjut, kebijakan moderat itu adalah sumber dana yang disesuaikan dengan jangka waktu penggunaannya. Kalau kebijakan agresif, kebijakan di mana dana yang dibutuhkan ini dipenuhi dengan sumber dana jangka pendek ya. Di masing-masing kebijakan ini harus ditentukan oleh manajer keuangan suatu perusahaan gitu. Nah, baik, pembahasan dari modal kerja ini nanti akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Ya, jadi semoga materi kita hari ini